让父皇早做打算，借着皇府圣宗的陨神峡谷。数额比较庞大，我们这里只需105品灵石，才能兑换1块极品。王谭小友晋升圣子后，不过只有绝世有资格争夺下一任宗主。老贼还在惺惺作态！1000万极品，晚辈要兑换1000万极品。若非忌惮你和宗主的关系，恐怕不是通天灵阁的宝库吧？害得我主被气脉老所责。前辈好算计，一起上！什么鬼东西 ？Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan waktunya kita melanjutkan Sandewa Pakboy. Yes, benar. Kalau kemarin-kemarin Mimin uploadnya telat, nah tenang guys, kali ini udah bener jadwalnya nih. So, di part 273 episode 294 hari ini, kita semua bakal melihat Tan Yun menghampiri toko penukaran batu spiritual. Tetapi nanti bakal ada terjadi sedikit perdebatan yang berakhir dengan sedikit pertempuran. Terungkap sudah sebuah fakta yang mengejutkan guys. Nah, Tan Yun juga bakal masuk ke mode pebantai untuk membantai semua musuh yang sudah begitu berani menantang dirinya. Mantap. Kira-kira siapakah musuh selanjutnya? So, maka dari itu, kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Tan Yun pergi menemui ketua Tan Xing Ying. Di sini dia memberikan gulungan latihan metode 16 garis dan 32 garis pemurnian pil. Ini merupakan metode paling langka yang terdapat di zaman kuno guys. Barulah setelah itu, ketua Tan memberikan Tan Yun balik pil-pil yang sangat dibutuhkan oleh divisi berjasanya Tan Yun. Sehingga dengan ini pun hubungan mereka berdua semakin dekat sebagai kerjasama. Nah, apalagi ketua Tan memiliki hubungan baik dengan Shen Suping. Jadi bantuan semacam ini itu bukan masalah guys. Tetapi yang paling harus kita semua ingat adalah orang yang mengincar Shen Suping itu berasal dari klan Jin. Nah, memang kepo nih, siapakah klan Jin ini? So, maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 都是金族侍卫。 Setelah mengetahui klan Jin sudah lama hilang tetapi tiba-tiba muncul ke permukaan, membuat ketua Tan bertanya-tanya guys, apa masalahnya? Kalau berdasarkan sejarah, ratusan tahun lalu, klan Tan miliknya sudah mengalahkan klan Jin begitu lama dan bisa dibilang semuanya itu sudah dibantai habis. Tetapi gimana ceritanya bisa tiba-tiba muncul di sekte Huangfu nih? Ketua Tan curiga tujuan mereka itu sama dengan dia guys, yaitu mencuri harta peninggalan para dewa serta pedang dewa yang terdapat di dalam sekte Huangfu, di mana kita tahu pedang dewa itu milik si dewa Hongmeng alias dewa Tan Yun. Dengan begini, ketua Tan harus secepatnya memberitahukan informasi ini kepada sang ayah. Biarkan ayahnya yang membereskan klan Jin guys. Dulu sudah pernah dibereskan, dihancurkan, harusnya sekarang juga bisa ya. 让父皇早做打算，借着皇府圣宗的陨神峡谷。难道他们跟我一样？ Sementara itu, Tan Yun datang ke pavilion Tongtian. Kedatangannya kemari ingin menukarkan beberapa batu spiritual yang dia punya guys. Katanya sih pavilion Tongtian memiliki harta terbaik. Jadi pilihan terbaik menukarkan batu spiritual itu di sini, katanya sih gitu. Karena Tan Yun ingin menukarkannya dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga Tan Yun dipersilakan menunggu sebentar karena manajer toko sendirilah yang akan melayani dirinya. 数额比较庞大，我们这里只需105品灵石，才能兑换1块极品灵石。 Langsung dilayani sama kepala toko guys. Tan Yun pun dibawa ke tempat khusus. Ketika duduk, dia memperhatikan semua tempat di sana. Berdasarkan informasi yang dia dapat, pavilion Tongtian adalah tempat pemakaman para anak buah Chang Hai yang sudah meninggal. Tetapi kalau dilihat dari luar, pavilion ini kayak gak ada aneh gitu guys. Tidak ada yang mencurigakan. Gak lama dari itu, sang manajer toko pun sudah tiba.
dia langsung menyebut Han Yun dengan begitu hangat. Sang manajer terus memuji kehebatan Han Yun. Sangatlah pantas menjadi murid nomor 1 di gerbang dalam. Apalagi berita sudah tersebar di mana Han Yun sudah membantai para murid dengan begitu sakti. Sang manajer terus memuji Han Yun bahkan mungkin bisa menjadi putra suci dengan masa depannya sangat cemerlang. Nah, buat kalian yang gak tahu apa itu putra suci, sini Mimin jelaskan. Jadi guys, putra suci adalah kandidat yang memiliki kesempatan untuk bersaing dalam memperebutkan posisi pemimpin sekte. Tetapi yang pasti hanya orang-orang dengan bakat luar biasa jenius yang bisa ikut dalam persaingan ini. Ratusan ribu tahun yang lalu, jenius pertama dari gerbang peri bernama Qin Lin. Dia memenangkan kompetisi melawan ke-8 divisi lain dan menjadi putra suci. Kalau sekarang mah sudah menjadi petinggi suci. Yang bisa menjadi putra suci itu nggak lebih dari 100 orang guys. Mantap, itu isinya orang-orang kuat tuh.谭小友晋升圣子后，不过只有绝世有资格争夺下一任宗主。 Mereka membicarakan soal kejadian tetua kedua Shen Qinfeng yang sudah menukarkan batu spiritual tetapi berakhir diserang dan dirampok. Sang manajer merasa menyesal tidak mengantarkan tetua kedua sampai ke divisi berjasa. Jadi untuk menebus kesalahannya, sang manajer akan melakukan yang terbaik, gak bakal mengambil keuntungan dari Han Yun. Padahal di dalam hatinya Han Yun dia sudah tahu guys, orang tua ini cuma berakting sok baik, aslinya dia orang jahat. Kita lihat saja nanti ya. Han Yun pun mengatakan dia pengen menukarkan 10 juta batu spiritual kelas terbaik. Apa? 10 juta? Banyak sekali. Sang manajer pun beralasan jumlah yang begitu besar membuat Han Yun harus datang ke rumah harta karunnya langsung. Wah, ini mah calon-calon mau dijebak nih guys. 1000万极品， 晚辈要兑换1000万极。 Si manajer terus memastikan ini semua aman. Apalagi Han Yun disukai oleh ketua sekte kan, gak bakal ada yang berani menyentuh dirinya. Segera mereka berdua pergi ke rumah harta karun Tong Tian. Yang ternyata guys, 绝不会做出谋财害命的勾当。 rumah harta karun Tong Tian itu terpisah dari pavilion Tong Tian, sehingga jaraknya itu lumayan jauh. Tentu ini menjadi kecurigaan pertama. Segera mereka pun sampai ke pusat harta karun. Di sana sudah ada beberapa orang yang langsung menyambut manajer toko. Dalam hatinya Han Yun, dia merasa datang ke tempatnya benar nih. Penyelidikan sudah berhasil. Dia yakin kalau ini bukanlah rumah harta karun pavilion Tong Tian guys. Yes, benar sekali. Sang manajer sengaja membawa Han Yun ke sini supaya dia bisa dibantai tanpa meninggalkan jejak dan tidak diketahui oleh orang lain. Kedoknya sudah terungkap ya guys. Si manajer begitu dendam kepada Han Yun. 若非忌惮你和宗主的关系， 恐怕不是通天灵阁的宝库吧？ Karena Han Yun sudah membantai cucu dari tuannya, yaitu Fang Changhai, beserta membantai beberapa orang dari penegak hukum. Banyak sekali dendam yang harus dibalaskan. Tetapi Han Yun tiada kata takut sama 害 sekali. 得我主被起卖老祖责。 前辈好算计， Bahkan Yao Ying sang ketua assassin kalian itu sudah kutangkap. Kura-kura kecil seperti kalian mah gak ada apa-apanya. Hehe, balas Han Yun. Tetua kedua Qing Feng mungkin sempat gagal dibantai habis, tetapi kali ini Han Yun gak bakal dibiarkan lolos. Mereka sempat gak percaya guys, kalau Yao Ying sang komandan assassin sudah ditangkap oleh Han Yun secara hidup-hidup. Pasti ini semua cuma tipuan. Percaya atau tidak terserah kalian ya. Yang pasti tujuan utama Han Yun adalah datang ke tempat ini dan itu semua sudah tercapai. Gak perlu basa-basi lagi, para assassin pun dilancarkan. Assassin-assassin ini sudah berada di alam jiwa ilahi tingkat 6.
Cukup sang kera iblis Lao Yuan dipanggil keluar untuk membantai semuanya. Sisakan satu untuk mereka interogasi. Kera iblis pun muncul dengan begitu sakti. Semuanya menerjang ingin membantai Tan Yin. Tetapi apakah ini semua bakal berhasil? Aduh. Orang-orang ini terlalu naif. Ingin melawan kera sakti Sun Gokong, anak buah dewa tertinggi Pak Boy. So mari kita lihat apa lagi yang terjadi di part 274 Ni Tian Cecun, episod 295-nya di minggu depan lagi. Langsung saja, di hari Senin nanti kita semua bakal melihat kera iblis Lao Yuan dengan sakti melawan semua assassin seorang diri. Semuanya dia bisa kibas tanpa ampun. Kekuatan begitu sakti luar biasa membuat mereka jadi ketar-ketir dan berusaha kabur. Tetapi sayang guys, di hadapan sang kera iblis tidak ada satupun yang bisa kabur ya. Ingin melaporkan ini semua kepada bosnya Fan Changhai juga nggak ada guna nih. Si manajer toko dipukul tanpa ampun sampai menjadi beberapa jiwa. Itu semua juga jadi mainan. Tapi guys, bagi kalian semua yang banyak bertanya, kemanakah si Tatou alias singa emasnya Tan Yin? Dia kapan keluarnya ya kan? Nah jadi sebenarnya kemarin-kemarin dia tuh sempat terluka parah. Jadi otomatis dirinya tidak bisa muncul dalam beberapa waktu karena harus menyembuhkan diri. Tetapi setelah keluar otomatis dirinya semakin kuat. Nah kita bakal tahu nih, di hari Senin nanti dia bakal keluar. So seperti biasa, update lagi buat part 274 episode 295 yang kalian tunggu-tunggu. Yes, di hari Senin dan Jumat ya guys. Seperti biasa di sore hari. Tetapi satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.